Assalamualaikum, selamat datang di channel Ismi Nur Azizah. Membuat salah satu jajanan negara tetangga ternyata gampang-gampang susah. Ini dia namanya kari puff pusing. Kalau di kita namanya pastel atau jalang kote, tapi bentuknya unik. Bentuknya berlayar-layar kayak gini. Untuk isiannya aku pakai kari kentang wortel plus telur rebus. Jadinya enak banget, renyah sampai besok. Simak cara pembuatannya sampai selesai. Pertama, aku tumis dulu bumbu kari instan. Aku pakainya merek Indofood. Teman-teman kalau punya yang bubuk boleh diganti. Ditumis hingga aromanya keluar. Jika sudah, bisa disisihkan dulu. Kemudian kita tumis 2 siung bawang putih. Dicincang kasar seperti ini. Kemudian setengah buah bawang bombay. Diiris-iris kecil seperti ini. Tumis hingga aromanya keluar. Kemudian masukkan wortel, kurang lebih 120 gram. Boleh diaduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya, masukkan kentang yang sudah dipotong dadu seperti ini, kurang lebih 300 gram. Diaduk-aduk. Kemudian masukkan air secukupnya agar kentang dan wortelnya empuk. Jika airnya sudah agak mendidih, baru masukkan bumbu kari yang sudah ditumis tadi. Aduk dan ratakan hingga tercampur semua. Karena bumbu karinya udah ada rasa, teman-teman boleh tambahkan penyedap rasa atau garam secukupnya aja. Kemudian diaduk-aduk hingga merata. Kemudian tambahkan 1 lembar daun bawang. Diaduk-aduk lagi hingga merata. Kalau masih belum empuk, boleh ditambahin lagi air ya. Nah, ini yang aku udah empuk dan merata, boleh disisihkan. Jadinya lumayan banyak. Sambil menunggu adonannya dingin, kita membuat adonan A terlebih dahulu. Siapkan tepung protein sedang 250 gram, kemudian 30 gram mentega, 60 gram minyak sayur, kemudian dicampurkan menggunakan tangan. Teman-teman kalau misalnya mau ditambahin garam atau penyedap rasa boleh, tapi di sini aku enggak karena yang aku pakai mentega yang rasanya udah asin. Cukup sampai semuanya tercampur rata aja. Seperti ini, boleh disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat adonan B. Siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang, campurkan dengan 40 gram minyak sayur. Diaduk-aduk hingga merata sampai adonannya bisa terbentuk seperti ini. Kemudian adonan A dan B-nya diistirahatkan dulu, kurang lebih 20-30 menit. Setelah 30 menit, boleh dibuka, adonannya jadi lebih rileks dan lembab. Ambil adonan A, potong menjadi 4 bagian sama rata. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian dibulatkan. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kemudian ambil adonan B, potong juga sama menjadi 4 bagian. Kemudian dibulatkan. Jika sudah semua, jangan lupa ditutup menggunakan kain bersih atau menggunakan plastik agar kelembapan adonan terjaga. Kemudian ambil adonan A dan adonan B. Pipihkan adonan A, boleh menggunakan rolling pin. Kemudian letakkan adonan B di tengah, selimuti dengan adonan A. Boleh lihat caranya di video. Hati-hati ya, jangan sampai adonan B-nya bocor. Jika sudah selesai semua, ambil satu adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Gulung adonan dari bawah ke atas, perlahan aja, jangan sampai ada yang pecah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian miringkan adonan di rolling pin lagi, atau dipipihkan perlahan-lahan aja seperti ini. Aku juga terlalu keras, jadi ada yang pecah sedikit, tapi gak apa-apa. Kemudian di roll lagi seperti ini. Boleh ditekan-tekan sedikit, agar lebih menempel. Jika sudah seperti ini, siap untuk dipotong. Potong menggunakan pisau aja. Untuk ketebalannya kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Ini aku dapat 4 bagian. Nah, jadinya bakalan seperti ini.
Kemudian dipipihkan lagi menggunakan rolling pin. Pada tahap ini rolling pinnya harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada yang bocor. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Aku yakin teman-teman bisa lebih rapi. Isi dengan kari kentang cukup 1 sendok makan aja. Kemudian potongan telur. Aku pakai 2-3 butir telur. Satu telurnya dibagi menjadi 6. Kemudian sisinya dirapatkan, dicubit-cubit aja, boleh menggunakan air. Bentuk seperti pastel. Lakukan ke semua adonan. Kalau sudah selesai bisa langsung digoreng. Goreng menggunakan api sedang, cenderung kecil agar matangnya merata dan warnanya bagus. Untuk mengorengnya cukup 1 balikan aja agar tidak menyerap minyak banyak. Jika warnanya sudah bagus, boleh diangkat. Maaf banget kalau kurang rapi karena ini pertama kalinya aku belajar bikin curry puff. Dan rasanya ini nggak mengecewakan, rasanya enak, renyahnya sampai besok, isian karinya beraroma dan berempah. Insya Allah kalau jualan ini semua pada suka. Bisa juga untuk isiannya lebih dikreasikan lagi. Kulitnya menarik, berlayer-layer. Cuma ya kalau mau bikin ini perlu kesabaran ekstra. Tapi ingat rasanya enak banget. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk rincian modal, sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa recook, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.